Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana, NIM 064. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang CropWatt 8.0, mulai dari pengertian, fungsi, data yang dibutuhkan, dan cara penggunaannya. Video ini dibutuhkan untuk memenuhi tugas praktikum kuliah pengelolaan air di lahan kering. Nah, pertama saya akan membahas pengertiannya terlebih dahulu ya. Nah, apa sih CropWatt itu? CropWatt 8.0 merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh FAO. Aplikasi ini digunakan untuk membantu menghitung kebutuhan air tanaman dan menyusun jadwal irigasi secara lebih efektif dan efisien. CropWatt banyak digunakan dalam bidang pertanian karena mampu membantu pengelolaan air berdasarkan data iklim tanaman dan kondisi tanah. Dengan adanya aplikasi ini, proses perencanaan irigasi menjadi lebih mudah dibandingkan perhitungan manual. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari fungsi CropWatt. CropWatt 8.0 memiliki fungsi dalam bidang pertanian dan pengelolaan air. Aplikasi ini dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman pada setiap fase pertumbuhan. Selain itu, CropWatt juga dapat menentukan jadwal irigasi yang sesuai sehingga pemberian air menjadi cepat dan efisien. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga digunakan untuk menghitung evapotranspirasi tanaman, yaitu proses kehilangan air melalui penguapan dan transpirasi tanaman. CropWatt membantu dalam pengelolaan sumber daya air pertanian agar penggunaan air tidak berlebihan ataupun kekurangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas keunggulan CropWatt. Yang pertama, perhitungan menjadi lebih cepat, efisien, dan praktis karena data dapat langsung diolah oleh sistem. Yang kedua, hasil yang diperoleh jauh lebih akurat karena menggunakan data iklim, data tanaman, dan data tanah sebagai dasar perhitungan. Yang ketiga, aplikasi ini dapat mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan membantu efisiensi penggunaan air irigasi dengan hasil yang lebih akurat. Petani maupun peneliti dapat lebih mudah menentukan kebutuhan air tanaman sesuai kondisi lingkungan dan fase pertumbuhannya. Lalu untuk menggunakan aplikasi ini, CropWatt ini apa saja data yang kita butuhkan? Pertama, yaitu data iklim seperti suhu udara, curah hujan, kelembapan udara, kecepatan angin, dan lama penyinarannya. Data ini digunakan untuk menghitung evapotranspirasi dan kondisi lingkungan tanaman. Yang kedua, ada data tanaman seperti jenis tanaman, umur tanaman, tahap pertumbuhan, dan koefisien tanaman. Data tersebut untuk mengetahui kebutuhan air tanaman pada setiap fasenya. Yang ketiga, ada data tanah seperti jenis tanah, kapasitas tanah dalam menahan air, dan kedalaman akar tanaman. Semua data tersebut nantinya akan diolah oleh aplikasi untuk menghasilkan kebutuhan air tanaman dan jadwal irigasi yang sesuai. Pada video kali ini kita akan membahas cara menghitung evapotranspirasi referensi atau ET0 menggunakan software CropWatt. Nah, perhitungan ini sangat penting terutama dalam bidang pertanian dan irigasi karena digunakan untuk mengetahui kebutuhan air tanaman. Oke, langsung saja kita lihat tampilannya. Di sini saya menggunakan data iklim dari wilayah Jember, Indonesia. Lokasinya berada pada ketinggian 83 meter di atas permukaan laut dengan koordinat 8,15 derajat lintang selatan dan 113,70 derajat bujur timur. Nah, teman-teman, pada tabel ini terdapat beberapa parameter iklim yang digunakan dalam perhitungan ET0. Di antaranya suhu minimum, suhu maksimum, kelembaban udara, kecepatan angin, lama penyinaran matahari, dan radiasi matahari. Semua data ini kemudian dihitung menggunakan metode Penman-Montet, yaitu metode standar FAO untuk menentukan evapotranspirasi. Kalau dilihat dari hasilnya, setiap bulan memiliki nilai ET0 yang berbeda-beda. Kita mulai dari Januari, nilai ET0 pada Januari sebesar 4,27 mm per hari. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan air tanaman masih cukup tinggi
karena suhu dan radiasi matahari masih besar. Kemudian pada Februari dan Maret nilai etanol sedikit meningkat menjadi sekitar 4,39 dan 4,37 mm per hari. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya penyinaran matahari. Masuk April dan Mei, nilai etanol mulai menurun. Pada Mei, misalnya nilai etanol turun menjadi 3,69 mm per hari. Karena suhu dan radiasi matahari mulai berkurang. Nah, teman-teman, nilai etanol terendah menjadi pada bulan Juni, yaitu sebesar 3,42 mm per hari. Ini berarti tingkat penguapan dan kebutuhan air tanaman sedang rendah. Pada Juli nilainya masih hampir sama, kemudian mulai meningkat lagi pada Agustus menjadi 3,91 mm per hari. Selanjutnya pada September dan Oktober terjadi peningkatan cukup signifikan, bahkan pada Oktober nilai etanol mencapai 4,84 mm per hari dan menjadi nilai tertinggi sepanjang tahun. Artinya pada bulan ini kebutuhan air tanaman paling besar karena suhu radiasi matahari dan lama penyinaran juga tinggi. Kemudian pada November dan Desember nilai etanol kembali sedikit menurun seiring meningkatnya kelembapan udara. Secara keseluruhan rata-rata nilai etanol tahunan di wilayah Jember adalah 4,17 mm per hari. Jadi bisa disimpulkan bahwa faktor seperti suhu udara, radiasi matahari, dan lama penyinaran sangat memengaruhi besarnya evapotranspirasi dan kebutuhan air tanaman. Selanjutnya teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas nilai etanol atau evapotranspirasi referensi, sekarang kita lanjut ke bagian curah hujan bulanan pada software CropWatt. Nah, data curah hujan ini sangat penting karena digunakan untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan air tanaman yang bisa dipenuhi oleh hujan, sehingga kita bisa menghitung kebutuhan tambahan air irigasi. Di sini terlihat data curah hujan untuk wilayah Jember dengan metode perhitungan USDA SC method. Pada tabel terdapat dua kolom utama, yaitu kolom RAIN yang menunjukkan total curah hujan bulanan dan kolom EFF RAIN atau curah hujan efektif, yaitu jumlah air hujan yang benar-benar dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Kalau kita perhatikan per bulannya, pada Januari curah hujan sangat tinggi, yaitu 470 mm. Ini menunjukkan bahwa meskipun hujan besar, tidak semua air dapat dimanfaatkan tanaman karena sebagian hilang akibat limpasan dan peresapan. Kemudian Februari dan Maret juga masih memiliki curah hujan tinggi masing-masing sebesar 355 mm dan 309 mm, sehingga kebutuhan irigasi tambahan pada periode ini relatif lebih kecil. Memasuki April dan Mei, curah hujan mulai menurun. Hal ini menandakan mulai berkurangnya pasokan air alami dari hujan. Nah teman-teman, pada Juni hingga Agustus terlihat curah hujan sangat rendah, bahkan pada Juli dan Agustus curah hujan hanya sekitar 58 mm dan 56 mm. Kondisi ini menunjukkan periode yang lebih kering sehingga kebutuhan air irigasi menjadi lebih besar. Selanjutnya mulai September hingga November curah hujan kembali meningkat dan pada Desember curah hujan kembali sangat tinggi, yaitu 360 mm dengan curah hujan efektif sebesar 161 mm. Jika dibandingkan dengan data etanol sebelum, kita melihat hubungan yang sangat penting. Pada saat nilai etanol tinggi seperti September hingga Oktober, kebutuhan air tanaman meningkat karena penguapan lebih besar, namun pada periode tersebut curah hujan belum terlalu tinggi sehingga tanaman memerlukan tanaman air irigasi. Sebaliknya pada Januari hingga Maret, meskipun nilai etanol cukup tinggi, curah hujan juga sangat besar sehingga sebagian kebutuhan air tanam sudah dipenuhi oleh hujan. Secara keseluruhan total curah hujan tahunan mencapai 2 mm dengan curah hujan efektif sebesar 1,422 mm. Jadi teman-teman, dari kombinasi data etanol dan curah hujan ini nantinya kita bisa menentukan kebutuhan air tanaman, jumlah irigasi yang diperlukan, serta jadwal pemberian air yang paling efisien. Dan itulah alasan mengapa analisis etanol dan curah hujan sangat penting dalam perencanaan irigasi dan manajemen pertanian. Oke teman-teman, kita lanjut ke tahap berikutnya di CropWatt pada pembahasan selanjutnya. Selanjutnya teman-teman, setelah sebelumnya kita membahas data etanol dan curah hujan efektif, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu data tanaman atau crop data pada software CropWatt. Nah, pada tampilan ini kita menggunakan contoh tanaman pisang tahun pertama atau banana 1 years. Di bagian atas terlihat informasi waktu tanam dan panen.
Tanaman mulai ditanam pada tanggal 27 Mei dan dipanen pada tanggal 21 April dengan total umur tanaman sekitar 330 hari. Kemudian teman-teman pada grafik bagian atas terlihat perubahan nilai KC atau crop coefficient selama fase pertumbuhan tanaman. Nilai KC digunakan untuk menghitung kebutuhan air tanaman berdasarkan nilai etanol yang sebelumnya sudah kita hitung. Nah teman-teman, tanaman dibagi menjadi beberapa fase pertumbuhan. Fase pertama yaitu fase awal atau initial stage selama 90 hari. Pada fase ini nilai KC masih besar 0,50. Karena tanaman masih kecil dan kebutuhan airnya belum terlalu tinggi, kemudian masuk ke fase pertumbuhan atau development stage selama 165 hari. Pada tahap ini tanaman mulai tumbuh lebih besar sehingga nilai KC meningkat secara bertahap. Selanjutnya fase pertengahan musim atau mid season berlangsung selama 45 hari dengan nilai KC tertinggi yaitu 1,10. Nah, pada fase ini kebutuhan air tanaman menjadi paling besar karena pertumbuhan tanaman sedang maksimal. Kemudian fase akhir musim atau late season berlangsung selama 30 hari. Pada fase ini nilai KC turun menjadi 1,00 karena tanaman mulai mendekati masa panen. Selain nilai KC, pada bagian bawah juga terdapat informasi kedalaman akar atau rooting depth. Pada awal pertumbuhan kedalaman akar masih sekitar 0,30 meter. Kemudian seiring pertumbuhan tanaman, akar berkembang hingga mencapai sekitar 0,90 meter. Hal ini penting karena semakin dalam akar tanaman, maka kemampuan tanaman menyerap air dari tanah juga semakin besar. Selanjutnya terdapat parameter critical depletion yaitu batas ketersediaan air tanah yang masih dapat ditoleransi tanaman. Yet response faktor yang menunjukkan sensitivitas hasil tanaman terhadap kekurangan air serta tinggi tanaman atau crop height. Nah teman-teman, semua parameter nantinya digunakan oleh CropWatt untuk menghitung kebutuhan air tanaman, jadwal irigasi, dan jumlah air yang harus diberikan pada setiap fase pertumbuhan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada tahap crop data ini kita menentukan karakteristik pertumbuhan tanaman. Mulai dari umur tanaman, fase pertumbuhan, nilai KC, hingga perkembangan akar tanaman. Semua data ini sangat penting agar perhitungan kebutuhan air menjadi lebih akurat. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya pada analisis kebutuhan air dan penjadwalan irigasi. Selanjutnya teman-teman, setelah kita membahas data iklim, curah hujan, dan karakteristik tanaman, sekarang kita masuk ke bagian data tanah atau soil data pada software CropWatt. Nah, pada tampilan ini digunakan jenis tanah black clay soil atau tanah liat hitam. Teman-teman, data tanah ini sangat penting karena menentukan kemampuan tanah dalam menyimpan dan menyediakan air bagi tanaman. Jadi meskipun curah hujan tinggi atau irigasi cukup, kalau kemampuan tanah menyimpan air rendah, maka tanaman tetap bisa mengalami kekurangan air. Sekarang kita bahas parameter-parameternya satu persatu. Parameter pertama yaitu total available soil moisture sebesar 200 mm per meter. Nilai ini menunjukkan jumlah air yang dapat disimpan tanah dan tersedia untuk diserap akar tanaman. Semakin besar nilai ini, maka tanah mampu menyimpan lebih banyak air untuk tanaman. Selanjutnya terdapat maksimum rain infiltration rate sebesar 30 mm per hari. Artinya tanah mampu menyerap air hujan maksimum sekitar 30 mm setiap hari. Jika curah hujan melebihi angka tersebut, maka sebagian air kemudian menjadi limpasan permukaan. Kemudian terdapat maksimum rooting depth sebesar 900 cm. Nah teman-teman, ini menunjukkan kedalaman maksimum akar tanaman dalam mengambil air dari tanah semakin dalam. Rooting depth sebesar 900 cm. Nah teman-teman, ini menunjukkan kedalaman maksimum akar tanaman dalam mengambil air dari tanah semakin dalam akar tanaman, maka semakin besar volume tanah yang dapat dimanfaatkan untuk menyerap air. Selanjutnya ada initial soil moisture depletion sebesar 50%. Nilai ini menunjukkan kondisi awal kelembapan tanah, artinya pada awal perhitungan sekitar 50% cadangan air tanah sudah terpakai. Kemudian pada bagian terakhir terdapat initial available soil moisture sebesar 100 mm per meter. Ini menunjukkan jumlah air awal yang masih tersedia di dalam tanah dan dapat dimanfaatkan tanaman pada awal masa tanam. Nah teman-teman, semua parameter tanah ini nantinya akan dikombinasikan dengan data etanol, curah hujan efektif, dan karakteristik tanaman untuk menghitung kebutuhan air tanaman secara lebih akurat. Jadi bisa disimpulkan bahwa analisis tanah sangat penting dalam sistem irigasi karena menentukan kemampuan tanah menyimpan air, kemampuan infiltrasi, serta ketersediaan air bagi tanaman selama masa pertumbuhan. Oke teman-teman, setelah ini kita akan masuk ke tahap perhitungan kebutuhan air tanam atau crop water requirement pada CropWatt.
Selanjutnya teman-teman, setelah sebelumnya kita memasukkan data iklim, curah hujan, tanaman dan tanah, sekarang kita masuk ke tahap utama, yaitu crop water requirement atau kebutuhan air tanaman pada software CropWatt. Nah teman-teman, pada bagian ini CropWatt mulai menggabungkan seluruh data yang sudah kita input sebelumnya untuk menghitung kebutuhan air tanaman, curah hujan efektif, dan kebutuhan irigasi. Di bagian atas terlihat bahwa perhitungan menggunakan stasiun etanol dari wilayah Jember, data curah hujan wilayah Jember, serta tanaman pisang tahun pertama. Kemudian pada tabel ini terdapat beberapa kolom penting yang perlu kita pahami. Kolom pertama menunjukkan bulan dan periode per 10 harian atau dekad. Jadi satu bulan dibagi menjadi tiga periode agar perhitungan kebutuhan air menjadi lebih detail. Selanjutnya terdapat kolom stage, yaitu fase pertumbuhan tanaman seperti fase awal atau initial stage dan fase perkembangan atau development stage. Kemudian ada kolom KC atau koefisien tanaman. Nah teman-teman, nilai KC ini terus meningkat seiring pertumbuhan tanaman. Pada fase awal nilai KC masih sekitar 0,50 karena tanaman masih kecil sehingga kebutuhan air sebelum terlalu besar. Namun memasuki fase perkembangan nilai KC meningkat secara bertahap menjadi 0,51, 0,55, 0,58 hingga mencapai 0,80. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tanaman, semakin besar juga kebutuhan airnya. Selanjutnya terdapat kolom ETC atau evapotranspirasi tanaman. Kalau kita lihat pada tabel, di awal pertumbuhan nilai ETC masih sekitar 1,7 hingga 1,9 mm per hari. Kemudian meningkat menjadi lebih dari 3 mm per hari pada fase perkembangan tanaman. Artinya kebutuhan air tanaman semakin meningkat seiring pertumbuhan tanaman. Selanjutnya ada kolom effective rain atau curah hujan efektif. Nah teman-teman, ini menunjukkan jumlah air hujan yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Sebagai contoh, pada awal musim hujan nilai efektif rainfall cukup tinggi sehingga sebagian besar kebutuhan air tanaman sudah dipenuhi oleh hujan. Akibatnya kolom irrigation requirement atau kebutuhan irigasi masih bernilai 0. Namun ketika curah hujan mulai menurun dan kebutuhan air tanam meningkat, maka mulai muncul kebutuhan irigasi tambahan. Contohnya terdapat kebutuhan irigasi sebesar 1,3 mm. Kemudian meningkat menjadi 3,5 mm hingga mencapai lebih dari 6 mm pada beberapa periode. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tertentu curah hujan sudah tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan air tanaman sehingga diperlukan tambahan air melalui sistem irigasi. Jadi teman-teman, pada tahap crop water requirement ini kita sudah bisa mengetahui kapan tanaman membutuhkan banyak air, kapan hujan masih mampu memenuhi kebutuhan tanaman. Nah, hasil perhitungan ini nantinya akan digunakan untuk membuat jadwal irigasi yang lebih efisien sehingga penggunaan air menjadi lebih optimal dan tidak berlebihan. Oke teman-teman, setelah ini kita akan lanjut ke tahap penjadwalan irigasi atau irrigation scheduling pada CropWatt. Baik teman-teman, jadi dari seluruh tahap analisis menggunakan software CropWatt ini kita bisa melihat bagaimana data iklim, curah hujan, karakteristik tanaman, dan kondisi tanah saling berhubungan dalam menentukan kebutuhan air tanaman. Mulai dari perhitungan etanol untuk mengetahui tingkat evapotranspirasi, kemudian analisis curah hujan efektif untuk mengetahui jumlah air hujan yang dapat dimanfaatkan tanaman, lalu dilanjutkan dengan input data tanaman dan kondisi tanah. Semua data tersebut kemudian diolah pada tahap crop water requirement untuk menghitung kebutuhan air tanaman dan menentukan kapan tanaman membutuhkan tambahan irigasi. Dari hasil ini kita dapat mengetahui bahwa kebutuhan air tanaman berubah pada setiap fase pertumbuhan. Curah hujan tidak selalu mampu memenuhi kebutuhan air tanaman, sehingga diperlukan pengelolaan irigasi yang tepat agar tanaman dapat tumbuh optimal. Nah teman-teman, penggunaan CropWatt seperti ini sangat membantu dalam perencanaan irigasi, efisiensi penggunaan air, dan pengelolaan pertanian lebih baik. Semoga video ini bisa membantu teman-teman memahami cara kerja CropWatt mulai dari input data hingga perhitungan kebutuhan air tanaman. Nah, sekarang mari kita bedah aplikasinya kolom demi kolom supaya teman-teman tidak bingung membaca data tabel yang ada di layar ini. Kolom date dan day